Ya, saudara-saudaraku, saya sapa secara khusus papa mama di rumah yang memiliki sebuah hati remaja. Apa kabar semua? Semoga kita semua sehat dan para remaja kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan mengangkat satu tema, yakni prinsip-prinsip pembentukan karakter seksual anak. Ya. Sebelumnya saya akan mengatakan satu kalimat singkat, yakni lebih baik mencegah daripada mengobati. Papa mama, pendidikan seks semata tentu saja itu tidak cukup bagi usaha untuk membantu remaja mengembangkan tingkah laku yang bertanggung jawab dalam hal seksualitas. Dalam hal ini diperlukan berbagai aspek yang mendukung kehidupan remaja, agar para remaja kita mampu mengelola tingkah laku mereka. Ya, salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan model peran yang positif dalam lingkup kehidupan remaja. Ya, orang tua adalah model peran yang sangat penting dan vital bagi remaja. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa tokoh, ya, salah satu tokoh yang tidak asing lagi bagi kita, ya, ini Jones dan Jones, ya. Ada 10 prinsip pendidikan seksual yang penting yang harus kita perhatikan untuk mendidik anak-anak kita dalam pendidikan seksualitas. Yang pertama, pendidikan seksual adalah pembentukan karakter. Kedua, orang tua adalah pendidik seks yang utama. Kemudian 3, melalui cerita. Keempat, saat yang tepat, ya, untuk mengajarkan hal tentang seksualitas. Kelima, ajarkan sejak awal, ya, mulai dari remaja bahkan sebelum remaja. Keenam, ajarkan dengan jelas. Ketujuh, pesan yang positif yang disampaikan kepada anak. 8, jaga dari pesan yang merusak anak-anak kita. 9, hubungan orang tua dan anak harus harmonis. Dan 10 itu adalah pengulangan, ya, diulang terus menerus tanpa bosan-bosannya. Papa mama, saudara-saudara semua, pendidikan seks itu pembentukan karakter, ya. Hal ini berarti bahwa pendidikan seks itu bukanlah sekedar pemeriksaan informasi yang tepat dan akurat. Maka dalam hal ini kita sebagai orang tua wajib, ya, hik et nun, sekarang dan di sini kita harus mengajarkan hal-hal yang positif kepada anak. Secara khusus dalam hal ini adalah tentang pendidikan seksualitas, sehingga ketika remaja sampai pada umur akil balik, masa pubertas, sehingga mereka nanti tidak bingung lagi terhadap perubahan-perubahan fisik maupun secara rohani tentang diri mereka. Ya, seringkali pengajaran yang terbaik terjadi pada saat yang tepat, ya. Yang menjadi masalah adalah bukan isi pengajarannya, melainkan kapan mengajarkan pendidikan seks kepada anak. Jadi kita lihat waktu yang tepat, ya. Orang tua dan pendidik tidak bisa begitu saja memanggil anak untuk duduk, kemudian bertanya, apakah kamu tahu mengenai seks? Yang dibutuhkan remaja adalah orang dewasa yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Ya, ketika remaja bertumbuh dalam kesadarannya mengenai seksualitas, ya, maka orang tua dan pendidik sebaiknya memastikan bahwa mereka siap untuk menjelaskan kapanpun remaja mengajukan pertanyaan atau memberi komentar mengenai seks. Nah, dalam hal ini pendidikan seks sebaiknya diberikan sejak awal dan diberikan dengan jelas secara positif, sehingga anak-anak kita tidak bingung, gitu, ya. Pendidik, guru, dan orang tua khususnya perlu memperhatikan berbagai media yang ada di sekitar kehidupan remaja. Misalnya internet, film, televisi, musik, berisikan berbagai informasi yang positif maupun negatif. Nah, remaja cenderung menggunakan media dengan sangat ekstensif, saudara-saudara. Nah, tugas pendidik dan orang tua itu apa? Menjaga agar mereka tidak hanyut dalam pesan-pesan dari media yang mungkin dapat merusak moral yang baik. Jadi sekali lagi, pendidikan seks merupakan sebuah proses, ya, saudara-saudaraku. Boleh kita simpulkan dalam hal ini bahwa dengan berbagai perkembangan teknologi canggih, ya, banyak hal-hal mengenai